Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk anak-anak semua, Bunda tanya dulu bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, super dahsyat, raih masa depan dengan bismillah. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bunda mengucapkan selamat ya kepada anak-anak semua yang setelah lulus tes kenaikan jilid pada kenaikan Al-Quran. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah mengajinya, tetap semangat mengajinya di Al-Quran ini. Kita harus semakin lebih baik, semakin lebih benar dalam mengajinya dengan sungguh-sungguh. Ya, baik, untuk anak-anak semua, sebelum kita mulai masuk mempelajari Al-Quran, hari ini Bunda akan memberikan persiapan dulu. Apa saja sih yang diperlukan untuk ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama adalah, yang pasti adalah Al-Quran. Al-Quran yang berstandar umum ya. Al-Qurannya seperti ini. Kemudian buku Waqaf Ibtida. Jangan lupa Waqaf Ibtida. Jadi untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai Waqaf Ibtida, dan yang pasti adalah pulpen atau pensil ya, boleh pensil saja, biar nanti ketika untuk memberi tanda itu bisa dihapus pensil dan penghapus. Ya, baik, untuk Ananda semua, jadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mewakafkan dan mengibtidakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya, ada yang tahu apa artinya wakaf dan ibtida? Iya, baik. Jadi wakaf ibtida itu artinya wakaf adalah berhenti, sedangkan ibtida adalah mulai. Nah, baik, sebelum kita memasuki pelajaran atau memasuki pelajaran kita pada Al-Quran, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama ya anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk saat ini coba Bunda minta semuanya untuk membuka Al-Qur'annya pada halaman pertama dan halaman kedua ya anak-anak ya, yaitu yang di sini ada ya. Baik anak-anak, kakak semua, jadi pada pertama kali kita coba buka dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah ya anak-anak ya, dalam surah Al-Fatihah coba dilihat. Nah, surah Al-Fatihah kita sudah siapkan, kemudian dalam buku Waqaf Ibtida kita lihat. Nah, di Waqaf Ibtida di buku halaman pertama, di sini ada juz 1, kemudian di sini adalah surah Al-Fatihah. Nah, jika dilihat kembali, kita lihat ya anak-anak ya, di sini adalah al-ayah. Nah, al-ayah yang ini itu adalah 7. Al-ayah itu artinya apa? Ayat ke-7. Kemudian ada al-waqaf yang artinya berhenti, dan al-ibtida artinya mulai. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk untuk lanjut lagi dalam mempelajari Al-Quran, kita harus melihat dulu di sini adalah tanda waqaf. Nah, ketika kita melihat ada al-ayah berarti ayat 7, sedangkan al-waqaf itu adalah pada kata, jika kita lihat bahwa pada buku praktis ini ya, buku panduan praktis wakaf dan ibtida, Al-Fatihah ada pada wakafnya ada pada ayat 7 al-maghdubi alaihim, dan al-ibtidanya ghairil maghdubi. Nah, sekarang coba kita lihat di Al-Qur'annya ya anak-anak ya. Al-Qur'an di sini adalah bacaan untuk ayat ke-7. Dilihat semua bacaannya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Nah, setelah kita lihat bahwa pada al-waqaf ada bacaan al-maghdubi alaihim dan al-ibtidanya adalah ghairil maghdubi. Berarti bagaimana cara selanjutnya, yaitu kita lihat kembali di Al-Qur'an. Di sini ada bacaan ghairil maghdubi di ayat ke-7 dan alaihim. Nah, sekarang kita cari waqaf. Waqafnya adalah katanya apa anak-anak? Ghairil maghdubi alaihim. Al-waqaf adalah al-maghdubi alaihim. Berarti kita kasih garis al-maghdubi alaihim. Nah, di sini bisa ditulis bawah garis adalah waqaf.
Nah, sedangkan sampai sini ya, sampai alaihim. Kemudian untuk ibtidanya kita lihat bahwa di ibtida ada bacaan ghairil maghdubi. Berarti kita cari di sini. Nah, kita gariskan pada Al-Qur'an ghairil maghdubi. Kita garis di bawah ghairi saja ya. Ghairi di sini kita bisa tulis ibtida. Ibtidanya. Nah, tidak apa-apa Al-Qur'annya dicoret-coret saja, tapi pakai pensil ya, biar nanti ketika menghapus kita bisa. Baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara membacanya, yaitu ingat di sini adalah ibtida di ghairi pertama dan al-waqaf alaihim. Berarti cara membacanya adalah shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Waqaf di sini, kemudian ibtidanya di mana? Ghairi. Iya, bagus. Ghairi kita mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah, dan yang di sini adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan jangan lupa Bunda juga minta tolong dibuka untuk wakaf. Buku wakaf ibtidanya adalah di halaman pertama. Nah, di halaman pertama ada bacaan dengan judulnya adalah Panduan Wakaf dan Ibtida. Nah, Panduan Wakaf dan Ibtida. Ya, baik. Semua alhamdulillah kita sudah mewakafkan dan mengibtidakan surah Al-Fatihah ya. Berarti sekarang kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita mulai bersama-sama dari ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silahkan dibaca Al-Qur'annya pada surah Al-Fatihah ya. Kita baca bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Madin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 7, yaitu dengan pada ayat ke-7 kita sambil dengan mewakafkan dan mengibtidakan. Ya, baik, selanjutnya untuk anak-anak semua, coba kita buka untuk surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, sebelum kita membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, jangan lupa kita buka kembali buku wakaf ibtidanya ya. Buku wakaf ibtidanya pada halaman 1, yaitu pada surah Al-Baqarah. Ya, sudah baca semua? Nah, di surah Al-Baqarah ini coba nanti kita perhatikan semua. Yang pertama adalah kita lihat di setelah pada kolom surah Al-Fatihah. Nah, di sini ada surah Al-Baqarah. Nah, ya baik. Nanti dibuka semua di sini. Kita mulai mengibtidakannya. Bagaimana caranya? Yaitu mengibtidakan dan mewakafkan. Yaitu pertama, coba kita lihat di al-ayah. Al-ayah pertama adalah ayat ketiga, yaitu ayat ketiga. Di ayat ketiga, jika kita lihat di sini ada al-waqaf, yaitu wakafnya apa anak-anak? As-salata. As-salata. Sedangkan al-ibtidanya adalah yuqimuna. Nah, sekarang mari kita mewakafkan dan mengibtidakan pada ayat ketiga. Yang pertama, coba dilihat. Nah, pada ayat ketiga ada, kita baca dulu ya ayat ketiga bersama-sama. Alladzina yuqimuna sekali lagi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Nah, kita sudah menemukan bahwa kata yang diwakafkan tadi apa? Kata as-salat. Nah, kita gariskan di bawah sini, kita tulis waqaf, atau bisa juga ditulis tanpa menggunakan tulisan waqaf, cuma digariskan saja jika mengerti atau sudah memahami. Tetapi kalau kurang memahami atau masih bingung, maka tulis saja w, atau bisa tulis seluruhnya yaitu waqaf. Kemudian ibtidanya di mana anak-anak? Iya, di kata wa yuqimuna. Nah, kita gariskan bawah di sini, kemudian kita tulis ibtidai saja, atau boleh kata ibtida kita tulis. Iya, baik. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa pada ayat ketiga yaitu wakafnya di mana? Pada kata as-salata, sedangkan ibtidanya atau mulainya adalah pada kata wa yuqimuna. Ya, baik. Selanjutnya coba kita buka kembali untuk ayat keempat. Nah, ayat keempat di manakah kita untuk berhenti atau kita wakaf dan ibtidanya? Baik, kita mulai kembali. Kita buka kembali pada buku wakaf ibtidanya. Ya. Nah, di sini pada ayat keempat ilaika kita menemukan kata ilaika adalah di sini. Apa tadi ilaika? Yaitu ilaika adalah tempat wakaf. Nah, berarti kita mulai di sini kita gariskan bahwa di sini ilaika adalah tempat wakafnya, atau kita bisa tulis di sini w, atau bisa wakaf keseluruhan. Nah, selanjutnya jika kita lihat kembali di buku wakaf ibtida, di sini bahwa ibtidanya atau mulainya adalah di kata bima. Bima, di manakah bima? Kalau kita kembali di Al-Quran adalah bima sebelum kata unzila. Berarti kita gariskan di bawah sini, kita tulis bahwa di sini ada kata adalah kata bima, yaitu sebagai tempat ibtida atau memulai ya. Nah, baik. Jadi untuk ayat keempat kita sudah mengetahui di manakah wakaf dan ibtida, yaitu wakafnya berada pada kata ilaika, sedangkan ibtidanya berada pada kata bima. Mari kita baca bersama-sama ayat keempat dengan sesuai dengan aturan wakaf dan ibtida. Kita mulai 1, 2. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, berhenti di sini ya. Wakaf di sini. Kita mulai kembali, kita bersama-sama. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Kemudian kita ibtidanya pada bima. Mulainya di bima ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Iya, baik. Kita sudah membaca ayat keempat dengan sesuai dengan wakaf dan ibtida. Selanjutnya, mari kita lihat ayat kelima. Nah, di ayat kelima ini ada bacaan ulaika. Ulaikanya panjang ya, yaitu 2 ayunan karena berharokat coret panjang. Nah, sekarang kita akan mencoba mewakafkan dan mengibtidakan untuk ayat kelima. Di manakah wakaf dan ibtidanya? Mari kita lihat di buku wakaf ibtida. Nah, di sini kita lihat al-ayah, yaitu ayat kelima, bahwa kata wakaf berada pada kata wa ulaika, sedangkan ibtida atau mulainya berada pada kata wa ulaika juga. Nah, baik, berarti maka kita kembali ke Al-Quran bahwa kata wa ulaika, di mana wa ulaika? Ya, ada di sini. Nah, wa ulaika. Kita gariskan kata wa ulaika di sini, lalu kita tulis di sini ada tadi tempat sama ya, wakaf dan ibtidanya sama. Kita bisa w saja dengan i. Nah, berarti kita sudah tahu ya semuanya bahwa wakaf dan ibtidanya berada pada kata wa ulaika. Baik, kita baca bersama-sama untuk ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaik. Kemudian itu tadi wakafnya, mulainya wa ulaika humul muflihun. Ya, baik, itu cara kita mewakafkan dan mengibtidakannya. Selanjutnya mari kita sama-sama ya, untuk kakak semua kita baca kembali surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita mulai dari basmalah bersama-sama sesuai dengan wakaf ibtidanya ya. Tadi kan kita sudah mewakafkan dan mengibtidakannya, berarti sekarang kita coba membaca sesuai dengan aturan wakaf dan ibtida. Kita mulai dari basmalah bersama-sama. Wahid, ithnani, thalathah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah, ini jangan lupa ada kata alif lam mim, itu adalah fawatihus suwar. Apakah itu fawatihus suwar? Fawatihus suwar adalah pembuka ayah ya, pembuka ayah atau pengawal ayah, pengawal ayah pada surah-surah yang biasanya adalah surah di yang panjang-panjang ya. Nah, jadi jangan lupa itu ada di pelajaran pada jilid 6, yaitu di akhir pada jilid 40 dan pada jilid 40. Pada halaman 40, jilid 6 dan halaman 20. Ingat, setiap coret panjang dibaca panjang 3 ayunan. Kita mulai kembali baca bersama-sama. 1, 2, 3. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Nah, sekarang Bunda mohon kepada Ananda semua ya, mohon kepada Ananda semua dibuka untuk ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-16 pada halaman 3 dalam Al-Quran. Nah, di situ Bunda ingin memberikan tugas kepada Ananda semua untuk mencoba mewakafkan dan mengibtidakkan sendiri di rumah, yaitu bagaimana di mana tempat wakaf, di mana tempat ibtidah pada ayat 6 sampai dengan 16 sesuai dengan ketentuan pada buku panduan praktis wakaf dan ibtidaknya ya. Jadi nanti dilihat kembali di sini tadi sama ya, contohnya cara mewakafkan dan ibtidaknya sama seperti yang tadi kita wakaf bersama-sama dan mengibtidakkan bersama-sama. Nah, oleh karena itu Bunda ingin mohon kepada Ananda semua untuk mewakafkan dan mengibtidakkan ayat 6 sampai 16 di rumah masing-masing agar nanti saat kita membaca di sekolah atau pada jam pelajaran daring Umi di sekolah, kita bisa langsung membaca dengan baik, dengan benar tanpa terganggu oleh aktivitas hal yang lain ya. Sehingga kita bisa baca dengan benar, dengan baik, kemudian kita bisa fokus, oh di manakah tempat wakaf, di manakah tempat ibtidah, dan kita mampu mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Ya, baik, untuk kakak-kakak semua terima kasih Bunda ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga bisa tetap terus semangat mengajinya, tetap istiqomah, dan Allah akan selalu memudahkan Ananda semua dalam mengajinya. Tetap semangat ya semuanya. Iya, harus semangat. Yang namanya mengaji itu jangan sampai putus asa, karena semakin kita susah mengajinya tetapi kita mau mencoba, maka pahala kita semakin besar. Ya, baik, terima kasih. Itu saja dari Bunda. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.